Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani Deti Pratiwi dengan NIM 318-279. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yuniati dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Mari kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian paradigma. Menurut Robert Fredericks, memaparkan bahwa paradigma adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang mestinya dipelajari. Jadi, paradigma adalah lain apa yang menjadi pokok persoalan dalam suatu cabang ilmu menurut konsentrasi ilmuwan tertentu. Lalu, pertanyaan yang kedua yaitu perbedaan teori dan paradigma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada tahun 1991, teori didefinisikan sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, dan juga asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, menurut Columbus I. Wolfe, pada tahun 1985, mengatakan bahwa teori ialah suatu pandangan atau persepsi mengenai apa yang terjadi, sehingga pekerjaan berteori dapat diandaikan paralel dengan pekerjaan penonton, yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan. Bila ditarik garis besarnya, teori identik dengan alat atau kerangka berpikir yang dipakai untuk memahami suatu fenomena, sehingga fenomena tersebut dapat dimengerti dan dipahami sebagai suatu yang bermakna dan masuk akal. Yang ketiga, definisi teori telah menjelaskan bahwa paradigma dan teori merupakan hal yang berbeda. Paradigma adalah cara pandang mengenai topik tertentu yang didasari oleh teori-teori yang membangunnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori adalah komponen yang menyusun terbentuknya sebuah paradigma. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu komponen-komponen paradigma. Dalam paradigma terdapat 9 komponen, yaitu yang pertama, asumsi dasar atau basic assumption. Yang kedua, etos atau nilai-nilai. Yang ketiga, model-model. Yang keempat, masalah-masalah yang diteliti atau pertanyaan yang dijawab. Lalu yang kelima, konsep-konsep pokok atau main konsep. Lalu yang keenam, metode-metode penelitian atau method of research. Lalu yang ketujuh, metode-metode analisis atau method of analysis. Lalu yang kedelapan, hasil analisis atau result of analysis. Dan yang terakhir, ada representasi atau etnografi. Lalu, pertanyaan yang keempat, yaitu jenis-jenis paradigma. Terdapat 3 jenis paradigma, yaitu yang pertama, paradigma positivisme, yaitu merupakan aliran filsafat yang bersumber dari Auguste Comte. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur yang baku. Ilmu yang dianggap ini bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Lalu yang kedua, ada paradigma interpretif. Pendekatan interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail atau langsung mengobservasi. Paradigma ini menekankan pada ilmu, bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Ilmu ini bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Lalu yang ketiga, ada paradigma kritis. Paradigma ini berbeda dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Pendekatan paradigma kritis tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif umum. Lalu yang kelima yaitu keunggulan dari setiap paradigma. Yang pertama,
Paradigma positivisme. Paradigma ini berbasis pada observasi yang akurat dan hasilnya dapat diulang oleh orang yang menggunakan pendekatan yang sama. Lalu yang kedua, paradigma interpretif. Paradigma ini tertanam dalam konteks dari interaksi sosial yang mudah dipahami. Lalu yang ketiga, yaitu paradigma kritis. Paradigma ini dapat disampaikan melalui teori yang dapat membuka selubung ilusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.